Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana hari ini? Kabar baik semuanya? Oke, sebelumnya Ibu mau tahu dulu ya, ada yang gak masuk ke hari ini? Boleh Ibu lihat daftar hadirnya? Oke, yang gak masuk hari ini ada Syifa kemana Syifa? Sakit, ada surat izinnya? Boleh ada perwakilan yang memberi surat izinnya? Oke, terus Aji, oke Aji. Aji dispen ya tadi mau lomba. Oh iya boleh. Ada surat dispennya? Oh iya. Baik. Terus siapa lagi yang gak masuk? Iya? Oh udah cukup. Oh, oke. Cukup 2 orang itu aja ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Kita mau membahas materi apa? Oke, baik teman-teman. Kita hari ini mau membahas materi tentang... Oke, ada yang tahu? Tunjuk tangan silakan yang tahu sebelum Ibu masuk ke materi. Oke, jangan lupa dibuka bukunya ya. Buku catatannya dibuka, buku paketnya juga dibuka, LKS-nya juga jangan lupa dibuka. Karena setelah itu kita akan mengadakan evaluasi belajar, oke? Oke, udah siap belajar teman-teman semua? Oke, baik. Ada baiknya sebelum belajar seperti biasa ya, dipimpin doa dulu. Silahkan Imam dipimpin doanya. Amin, amin. Oke, baik. Mari langsung kita mulai ke pelajaran aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep lafal baku bahasa Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu apa itu konsep lafal baku bahasa Indonesia? Oke, ada yang mau menjawabnya? Iya, boleh silakan Adinda. Mau jawab apa? Oke, hampir sedikit lagi. Ada yang tahu? Iya, boleh. Iya, Ade. Ade mau jawab apa, Ade? Oke, hampir betul ya. Ada lagi selain Ade dan Adinda? Oke. Iya, Maria mau jawab juga? Oke, silakan. Oke, hampir rata-rata hampir betul ya. Tapi sebenarnya teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang konsep lafal baku bahasa Indonesia, kita juga harus mengetahui tentang ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Karena ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah itu berhubungan nanti dengan konsep lafal baku bahasa Indonesia. Oke, kita buka bukunya ya. Jangan lupa dicatat, dibuka bukunya. Oke, baik, bukunya dibuka semuanya. Sudah siap dengan catatannya? Oke, ragam baku bahasa Indonesia. Ragam baku bahasa Indonesia sendiri digunakan untuk keperluan berbagai bidang kehidupan yang penting, seperti contohnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Contohnya seperti kalau ada pidato-pidato pemerintahan itu menggunakan ragam baku bahasa Indonesia. Nah, selain itu penyiaran berita juga menggunakan ragam baku bahasa Indonesia. Karena apa? Kita nggak mungkin kan, dan atau kita belum pernah kan melihat penyiar di televisi Indonesia itu menyiarkan berita dengan bahasa daerah. Pasti belum pernah kan? Nah, oleh karena itu fungsi dari ragam baku bahasa Indonesia digunakan juga untuk penyiaran berita di televisi Indonesia. Nah, selain itu di media-media elektronik seperti media cetak atau media-media elektronik lain, atau menyiarkan berita lewat radio, itu kebanyakan juga menggunakan ragam bahasa Indonesia baku. Nah, karena sebagai hal yang sangat amat pokok atau hal yang sangat amat penting dan hal yang sangat amat keperluan yang ke bidang kehidupan yang penting, ya oleh karena itu penyiar radio ataupun penyiar berita ataupun media cetak maupun media elektronik di Indonesia menggunakan ragam baku bahasa Indonesia, bukan menggunakan ragam baku bahasa daerah ya teman-teman. Nah, di persidangan DPR MPR pun mereka menggunakan ragam baku bahasa Indonesia. Atau kalau teman-teman yang pernah melihat tentang persidangan atau melihat jalannya sebuah persidangan, pasti
hakim sidang maupun jaksa maupun saksi atau penuntut atau segala macamnya menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan ragam baku bahasa Indonesia. Nah, selain itu dari segi kelompok masyarakat penutur pun ada yang kelompok masyarakat yang khusus menuturkan ragam baku bahasa Indonesia. Nah, tentu saja penyelenggaraan pendidikan juga menggunakan ragam baku bahasa Indonesia. Seperti contohnya kita pada saat sedang belajar bahasa Indonesia itu menggunakan ragam baku bahasa Indonesia. Gitu teman-teman. Nah, karena banyaknya atau karena ragam baku bahasa Indonesia ini dikaitkan dengan hal-hal yang penting atau digunakan di hal-hal yang penting, maka ragam bahasa Indonesia yang baku ini cenderung dipakai atau cenderung digunakan di situasi-situasi yang penting gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam bahasa daerah. Oke, itu tadi udah dicatat. Nah, kesimpulannya adalah kesimpulan dari yang pertama adalah ragam baku bahasa Indonesia ini cenderung digunakan di situasi-situasi yang penting. Gitu. Oke, yang kedua ada ragam daerah. Ragam bahasa daerah. Nah, tahu nggak teman-teman? Ragam bahasa daerah ini dikenal dengan sebutan apa sih? Ada yang tahu? Oke, mungkin ada yang mau menjawab. Ya, silahkan. Iya. Iya betul sekali Dinda. Jadi ragam bahasa daerah ini sering disebut sebagai logat atau dialek. Kalau misalkan contohnya kita ada tetangga kita berbicara dengan bahasa Jawa, itu ada yang menyebutnya dengan logat bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Jadi ragam bahasa daerah itu sering disebut dengan logat atau dialek. Dicatat ya teman-teman. Oke, Ibu mohon tenang dulu, jangan berisik ya. Sabar satu persatu ya teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Bahasa yang luas pemakaiannya selalu mengenal logat. Nah, ada yang tahu nggak sih Indonesia itu atau bangsa Indonesia itu memiliki beberapa logat? Oke, ada yang tahu? Iya betul, contohnya iya logat Jawa, logat Sunda, ya apalagi? Oh iya logat Batak, apalagi? Oh Papua, iya itu termasuk ke dalam logat atau dialek ya, ragam baku bahasa daerah. Nah, masing-masing logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya. Ada yang tahu maksudnya apa? Nah, jadi si bahasa itu akan dipahami oleh si pembicara atau si penuturnya. Nah, masing-masing logat dapat dipahami oleh penutur logat yang daerahnya berdampingan. Jadi misalkan nih kamu Dinda, kamu orang mana? Oke, kamu orang Sunda. Terus kamu Maria, kamu orang mana? Kamu orang Batak. Nah, misalkan contohnya nih Dinda ngomong bahasa Sunda, Maria otomatis nggak akan ngerti ataupun mengerti sedikit demi sedikit, hanya sedikit gitu. Dan begitu pula sebaliknya, misalkan Maria ngomong sama siapa? Sama Ade orang mana? Ade orang Jogja, Maria orang Batak. Nah, Ade atau Mario belum tentu paham logat, hanya mengenal logatnya, belum tentu paham bahasa atau dialek dari si masing-masing daerah tersebut gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, meskipun nih ya kita satu daerah atau kita memiliki satu logat Jawa, logat Sunda, logat Batak, tapi belum tentu di dalam satu daerah itu memiliki keseragaman bahasa daerah yang sama. Contohnya di Jawa sendiri ada yang namanya Jawa halus atau Jawa kromo dan Jawa yang kasar, Sunda halus dan Sunda kasar. Begitu juga di berbagai macam daerah lainnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, belum? Bisa kita lanjut? Oke, jangan lupa dicatat lagi ya. Ibu akan menyebutkan fungsi lafal bahasa Indonesia baku. Oke, lafal bahasa Indonesia baku sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi yang menuntut menggunakan ragam baku bahasa Indonesia.
Nah, fungsi bahasa yang menuntut menggunakan ragam baku bahasa sendiri itu ada yang pertama, komunikasi resmi, yang kedua, wacana teknis, yang ketiga, pembicaraan di depan mata, yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati atau orang yang lebih tua. Bisa orang yang dihormati atau orang yang lebih tua. Nah, oke, baik. Yang kedua, dalam hubungan dengan fungsi sosial bahasa baku itu juga memiliki 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi pemersatu untuk mempersatu seluruh daerah yang ada di Indonesia, karena kita tahu Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Nah, itu sendiri mengapa makanya kita belajar konsep fungsi lafal baku bahasa Indonesia untuk sebagai fungsi mempersatukan bahasa. Nah, yang kedua ada fungsi penanda kepribadian. Oke. Yang ketiga ada fungsi penanda wibawa, dan yang terakhir atau yang keempat ada fungsi sebagai kerangka acuan. Nah, oke. Sudah selesai ya teman-teman materinya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada, baik ya, sudah mengerti semua ya. Sekarang Ibu akan memberikan soal yang akan kalian jawab. Saya akan memberikan waktu 30 menit dan kalian akan menjawabnya dan kalian akan mengumpulkannya ke depan ya. Oke. Di kertas lembar aja boleh. Ya, boleh dipersiapkan kertas lembarnya ya. Ini boleh lihat di buku ya, teman-teman. Oke, yang pertama, jelaskan perbedaan ragam bahasa daerah dan ragam bahasa baku. Soal yang pertama. Ya, jelaskan perbedaan ragam bahasa daerah dan ragam bahasa baku. Oke, sudah? Oke, yang kedua, jelaskan fungsi dari penggunaan bahasa baku. Jelaskan fungsi dari penggunaan bahasa baku. Oke, yang ketiga, bagaimana sikap yang baik di dalam berbahasa baku. Oke, yang keempat, jelaskan bukti atau apa saja bukti bahwa bahasa Indonesia tidak bisa terlepas dari ragam bahasa daerah. Dan yang terakhir atau yang kelima, apa saja yang menandai baku atau tidaknya sebuah bahasa. Oke, Ibu beri waktu 30 menit ya. Kalian selesaikan sampai nanti bel jam istirahat. Ini jam berapa? Oh, oke. Sampai nanti bel jam istirahat ya, lalu dikumpulkan di depan. Jangan lupa diberi nama. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya teman-teman? Iya, sebagiannya udah ada di buku ya. Oke. Ya, udah 30 menit ya teman-teman. Silakan dikumpulkan tugasnya, boleh satu orang perwakilan mengumpulkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya sama Ibu. Nanti kita praktek pelafalan ragam baku bahasa Indonesianya ya teman-teman. Ada baiknya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga hari ini pelajaran yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa terserap di otak kita semua. Oke, boleh salah satu pimpin doa. Amin. Oke, sekian
Dari Ibu, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau ada salah-salah dalam berbahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dah.